Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Kuntavana Kristiawan. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan NPWP secara online melalui sistem Cortex yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sebelumnya, NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, yang berfungsi sebagai identitas dalam pembayaran dan pelaporan pajak, lalu syarat melamar kerja, syarat membuat rekening bank tertentu, dan syarat pengajuan kredit. Baik, jadi selanjutnya adalah tutorial cara membuatnya. Yang pertama yaitu kita akses website Cortex di browser, lalu kunjungi situs resmi Cortex DJP atau portal layanan pajak terbaru. Lalu setelah itu klik daftar untuk membuat akun. Lalu selanjutnya, pilih jenis wajib pajak yang ingin Anda daftarkan sesuai dengan kategori yang paling relevan dengan status perpajakan Anda. Nah, di sini pastikan untuk memilih dengan cermat karena setiap jenis wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan dan prosedur pendaftaran yang beda. Jadi di sini kita akan memilih perorangan untuk sebagai contoh. Yang selanjutnya, apakah wajib pajak sudah terdaftar dengan nomor induk kependudukan atau NIK? Jadi kita akan memilih ya, wajib pajak memiliki NIK. Yang selanjutnya, ada dua pilihan, yaitu yang pertama ada pendaftaran dengan aktivasi NIK, lalu yang kedua ada hanya registrasi. Nah, jadi untuk yang pilihan pertama ini, untuk yang aktivasi NIK itu diperuntukkan untuk yang sebelumnya belum memiliki NPWP, dan untuk yang hanya registrasi itu yang berarti sebelumnya sudah memiliki NPWP. Jadi karena kita untuk membuat NPWP, jadi kita memilih yang pertama. Selanjutnya adalah pengisian data wajib pajak. Lalu, jadi yang pertama ini adalah pengisian identitas wajib pajak yang isinya ada NIK, nama lengkap yang sesuai dengan KTP, lalu tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, kewarganegaraan, dan pekerjaan utama. Nah, untuk bagian ini data harus sama persis dengan KTP untuk menghindari penolakan. Dan fungsi dari bagian ini juga sebagai identitas resmi dalam administrasi perpajakan. Lalu selanjutnya yang kedua ada detail kontak. Bagian ini digunakan untuk komunikasi dan pengiriman notifikasi pajak yang diisi dengan email aktif, nomor HP aktif, dan nomor telepon rumah jika ada ya teman-teman. Dan kenapa mengisi detail kontak ini penting? Karena untuk menerima OTP, untuk notifikasi persetujuan, untuk informasi pelaporan pajak. Dan pastikan semua nomor dan email itu masih aktif ya teman-teman. Selanjutnya orang terkait. Jadi di orang terkait ini bagian ini biasanya muncul untuk kondisi tertentu yang seperti kuasa wajib pajak jika hal ini diwakilkan. Lalu yang kedua pengurus. Ini tuh untuk NPWP badan usaha. Lalu yang terakhir ada penanggung jawab usaha. Biasanya diisi dengan nama lengkap, NIK, jabatan atau status, dan hubungan dengan wajib pajak. Nah, tetapi jika daftar sebagai orang pribadi tanpa perwakilan, bagian ini bisa saja kosong. Lalu yang keempat, ada data ekonomi. Nah, bagian ini menjelaskan kondisi pekerjaan atau usaha yang diisi dengan status pekerjaan, lalu nama perusahaan, NPWP perusahaan jika ada, lalu jenis usaha, ini untuk wirausaha, lalu yang terakhir ada perkiraan penghasilan per tahun yang bertujuan untuk menentukan kewajiban pajak yang sesuai. Lalu yang kelima ada alamat. Di sini terdiri dari dua jenis alamat, yaitu alamat domisili yang sesuai dengan KTP, itu yang berisi jalan, RT RW, kelurahan, kecamatan, kota dan kabupaten, lalu kode pos. Lalu yang kedua ada alamat tempat usaha. Ini jika tempat alamat usahanya berbeda, ini maka diisi jika lokasinya berbeda. Dan pastikan alamat lengkap dan jelas agar tidak terjadi kendala administrasi teman-teman. Lalu yang keenam ada verifikasi identitas. Nah, tahap ini
untuk memastikan data ini benar dan pemohon adalah orang yang sama dengan dokumen. Biasanya meliputi upload foto atau scan KTP, selfie memegang KTP, jika hal ini diminta ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada verifikasi OTP melalui email atau HP yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan identitas. Lalu yang ketujuh dan terakhir ada pernyataan wajib pajak. Nah, bagian terakhir ini sebelum submit biasanya berisi pernyataan bahwa data yang diisi benar, lalu kesediaan mematuhi peraturan perpajakan, dan yang terakhir ada persetujuan pengguna data. Jadi pemohon ini harus mencentang kotak persetujuan dan mengirim submit permohonan. Hal ini bersifat resmi dan memiliki konsekuensi hukum jika data tidak benar. Jadi teman-teman, dalam pendaftaran NPWP di Cortex ini, yang pertama ini, semua data itu harus sesuai dengan dokumen resmi. Yang kedua, informasi harus jujur dan lengkap. Yang tiga, verifikasi penting untuk keamanan data. Yang keempat, pernyataan wajib pajak bersifat legal. Baik, sekian dari saya. Itu dia adalah tata cara untuk membuat NPWP dengan sistem DJP ya teman-teman, menggunakan Cortex. Baik,